yang terjadi padaku saat majikanku tidak berada di rumah. Perkenalkan, namaku Mawar Anastasia. Tetapi cukup memanggilku dengan sebutan Mawar. Aku berumur 25 tahun, dengan tubuh mungil dan kulit kuning langsat. Saat ini aku bekerja sebagai pembantu di salah satu kompleks elit Jakarta. Keseharianku selalu sibuk mengurus rumah beserta isinya. Terkadang tak ada waktu untukku beristirahat, walau hanya beberapa detik saja pun tidak bisa. Namun beginilah nasibku, bekerja dengan orang lain, tanpa harus membantah sedikit pun. Demi mendapatkan uang, aku harus rela bekerja dari pagi hingga malam hari di sini. Untunglah aku diberi tempat tinggal di rumahnya. Jika tidak, mungkin aku sudah pontang-panting hanya untuk bekerja sebagai pembantu di rumah ini. "Mawar!" teriak seorang wanita dengan lantang padaku. Aku sudah terbiasa mendengar suaranya yang bernada tinggi seperti ini. "Mawar!" teriaknya lagi dengan nada yang lebih tinggi. Aku segera berlari menghampirinya. Jika saja aku sedikit lamban, pasti ia akan memarahiku habis-habisan dan aku tidak mau itu terjadi. "Iya Bu," ucapku pelan. Aku cukup tahu diri menjadi pembantu di rumahnya. Ketika ia marah dengan kesalahan yang tidak kulakukan pun, aku hanya bisa diam menerimanya. Toh, majikan yang berkuasa di sini, sedangkan aku hanyalah seorang pembantu. "Kamu ini dipanggil nggak dengar-dengar, pakai telinga kamu dong," ucapnya dengan nada marah. Seperti inilah dia, selalu marah. Padahal sesuatu yang tergolong kecil, sekalipun ia besar-besarkan. Untung saja aku yang hanya bekerja di rumah ini. Kalau orang lain pasti sudah mengundurkan diri dari dulu. Aku tahu ia majikan di sini, tetapi terkadang kelakuannya sangat keterlaluan. Ia bisa marah tanpa sebab, bahkan mengancam akan memecatku. Aneh sekali. Permasalahannya juga aku tidak tahu. Ia menganggapku seperti cenayangnya saja. "Iya Bu, maaf," jawabku untuk meminta maaf. Maaf saja yang kamu bilang. "Cepat, hidangkan makanannya. Sebentar lagi suami dan anak saya pulang," suruhnya dengan nada tegas. Aku minta maaf juga salah, diam apalagi. Mungkin ia akan menerkamku detik itu juga. Kalau aku berani membantah perkataannya itu. Mentang-mentang majikan, ia bisa berlaku seenaknya padaku. "Iya Bu, segera saya siapkan," ucapku ingin pergi, tetapi ditahan olehnya. Sudah biasa ia seperti itu. Aku lamban, ia marah. Aku cekatan, ia juga menahannya. Aneh, beginilah nasib pembantu sepertiku ini. Tidak dihargai, apalagi disayangi. Para majikan ini hanya bisa menyuruh dengan mata tertutup. Ia tidak melihat apa yang sedang atau tidak pembantu kerjakan. "Tunggu dulu," potongnya. "Ya Bu," tanyaku. Kulihat dia sedang memikirkan sesuatu. "Berpikirlah sesukamu. Bu, biarkan saja, aku kelelahan menunggumu di sini. Kamu nanti temani Kesha makan, saya mau pergi dulu," ucapnya pergi begitu saja. Aku langsung melongo mendengar ucapannya barusan. Aneh bukan? Seperti inilah dia. Tadi meneriaki namaku hingga terdengar sampai sudut rumah, menyuruhku untuk menyiapkan makanan untuknya. Sekarang ia juga sudah berubah pikiran. Orang kaya memang sesuka hatinya saja. Cepat sekali berubah pikiran, begitupun aku akan selalu dimarahi olehnya. "Tapi Bu, Kesha kan," ucapku terpotong karena dia langsung menyela begitu saja. Aku semakin heran kalau begini. Sudahlah, kamu temani saja dia." Ia meninggalkanku yang mematung di tempat. Semakin tidak mengerti dengan jalan pikirannya saat ini. Coba pikirkan, tadi dia marah aku lamban. Saat aku ingin melaksanakan suruhannya, ia menahanku. Sekarang apalagi? Dia hendak pergi keluar dan meninggalkan anaknya di rumah. Sebenarnya dia ini jenis manusia seperti apa sih? Aku tidak mengerti jalan pikirannya. "Kesha kan mau ditemani oleh ibu. Kenapa ibu jadi PHP sama anak sendiri sih? Kasihan Kesha," batinku sedih. Kesha Putri Morgan adalah anak sematawayang majikanku. Kesha, anak yang riang, sangat baik dan sopan. Namun, ia harus kehilangan kasih sayang seorang ibu akibat keegoisan ibunya sendiri. Kesha baru berumur 5 tahun. Lebih tepatnya, ia masih duduk di bangku TK.
Ia memiliki tinggi badan yang lumayan, dengan postur tubuh anak-anak orang kaya, putih dan tidak terlalu gemuk. Yang aku tahu ia pintar di sekolah. Hanya saja, karena kurangnya kasih sayang oleh orang tua, ia menjadi anak yang pendiam. Meskipun begitu, jika bersamaku, ia tidak merasa aku adalah orang lain. Karena dia sangat terbuka denganku. Dia selalu menceritakan semua hal padaku setiap harinya. Mungkin karena hanya akulah yang bisa mendengarkan semua ceritanya. Aku juga tidak masalah, karena aku suka dikelilingi oleh anak-anak yang imut dan lucu sepertinya. Tak jarang pula kami bermain bersama, seperti kakak beradik tentunya. Kata Keisha, dia sangat menyayangiku dan sudah menganggapku seperti keluarganya sendiri. Aku yang tidak memiliki siapapun, mendengar itu sangatlah bahagia dan terharu. Rasanya aku seperti memiliki keluarga jika bersama dengan Keisha. Tak jarang pula kami selalu menceritakan kesedihan masing-masing. Kami tidak sungkan untuk curhat satu sama lain. Itulah yang menggambarkan kedekatan kami. Tidak ada aliran darah tetapi sangat dekat seperti keluarga. Selalu seperti ini. Terkadang aku berpikir istri dan ibu macam apa dia. Di saat suami dan anaknya sedang membutuhkan kehadirannya, dia malah pergi entah kemana. Setiap ditanya juga tidak pernah menjawab. Aku harus bilang apa nanti pada Pak Anton? Antonio Morgan, pria tampan nan gagah berumur 30 tahun ini adalah majikanku, suami dari Bu Isma. Berbanding terbalik dengan Bu Isma yang galak dan sombong. Pak Anton memiliki sifat ramah dan baik hati kepada siapapun. Tak jarang orang yang mengaguminya secara diam-diam maupun secara terang-terangan juga. Namun, aku hanya melihatnya sebagai majikanku saja. Tidak ada rasa buruk terbersit sedikit pun di hatiku untuk keluarga ini. Karena aku sadar siapa aku dan apa kedudukanku. Pak Anton adalah pria tampan dengan kulit putih dan tubuhnya yang tinggi serta kekar. Beruntung sekali rasanya Bu Isma bisa mendapatkan Pak Anton di kehidupannya. Pak Anton sangatlah sempurna, sudah tampan, baik hati, dan dia pun sangat kaya raya. Rumah yang ia tinggali bersama keluarganya ini sudah sangat mewah sekali, terlebih lagi perabotan-perabotan yang ada di dalamnya. Bu Isma juga sering menghamburkan uang Pak Anton. Itu juga tidak pernah dimarahi oleh Pak Anton. Kurang baik apalagi dia memperlakukan Bu Isma seperti ratu di sini. Wajar saja jika kekayaan Pak Anton tidak pernah habis. Dia juga setiap hari pergi pagi pulang malam hanya untuk bekerja di perusahaannya. Perihal keluarga Pak Anton, siapa orang tuanya dan berapa bersaudara dia, aku tidak tahu. Aku juga tidak bisa mencari tahu. Memangnya siapa di rumah ini yang bisa kutanya? Bukankah semuanya hanya benda di sini, hanya kesunyian yang terdengar? Tidak pernah sekalipun terdengar suara Pak Anton maupun Bu Isma yang tengah berbincang hangat layaknya rumah tangga harmonis. Isma Putri Morgan adalah seorang wanita berumur 27 tahun yang memiliki tubuh ideal semua wanita. Kulit putih, kaki jenjang, barang-barang branded yang memiliki segalanya. Wajah cantik rupawan itu akan membuat siapapun iri, aku contohnya. Terkadang aku merasa ingin seperti Bu Isma yang memiliki segalanya hingga tidak perlu bersusah payah bekerja hingga larut malam. Bu Isma adalah wanita yang beruntung, bisa terlahir di keluarga yang memiliki banyak materi, tidak sepertiku yang tidak memiliki keluarga. Dengan semua kelengkapan hidup Bu Isma, ia tidak sebaik yang dikira. Sifatnya yang mudah meledak dan seenaknya membuat siapapun terkadang tidak merasa nyaman dengannya. Apalagi aku yang terus-menerus mendapat semua amukannya ketika dia tidak senang atas apa yang kulakukan. Aku juga sedikit heran dengan sifatnya yang tergolong tidak terkontrol itu. Dia memiliki segalanya dan dengan mudahnya mendapatkan apa yang dia mau. Tetapi mengapa sifatnya seperti orang stres? Bukannya dia hidup enak bersama Pak Anton. Tinggal di rumah megah, uang selalu mengalir indah di ATM-nya. Saat ingin pergi ia bisa mengendarai mobil mewahnya tanpa larangan dari siapapun. Lalu mengapa sikapnya selama ini malah seperti itu? Ceklek, ku dengar suara pintu terbuka. Aku langsung berjalan ke depan untuk melihat siapa yang datang. Mungkin saja mereka sudah pulang. Dengan begitu, aku memiliki teman bermain nantinya. Assalamualaikum, ucap seseorang dengan suara baritonnya.
tetapi masih terdengar samar karena pintu utama jauh dari tempatku berada. Waalaikumsalam, kulihat siapa yang mengucapkan salam. Pak Anton sudah pulang, tanya aku langsung. Sudah, ini Kesha tolong gantikan pakaiannya dulu, setelah itu baru siapkan makan siang, suruhnya dengan nada yang lembut. Iya pak, jawabku tegas, lalu berjalan menghampiri Kesha yang berdiri tak jauh dariku. Ayo sayang, ucapku pada Kesha yang nampak kelelahan. Ku genggam jemari Kesha dan segera membawa ke kamarnya untuk berbenah diri sebelum makan siang. Kesha memang diperlakukan bak seorang putri raja di rumah ini. Tidak heran juga mengapa Pak Anton begitu menyayanginya. Kesha sendiri adalah anak yang menggemaskan. Tak jarang orang yang berdekatan dengannya ingin terus bersama. Aku contohnya. Selain menggemaskan, Kesha juga sangat penurut. Mau itu pada Pak Anton sendiri atau pada orang lain. Anak sekecil ini sudah bisa menghormati orang yang lebih tua dan juga menghargai pemberian dari orang lain. Kesha memang dididik sangat baik oleh Pak Anton dan Bu Isma, maka dari itu kepribadiannya bisa sebaik ini. Tante tahu nggak tadi? Tanyanya yang sudah jelas aku tidak tahu apa jawabannya. Anak kecil memang seperti ini, suka melontarkan pertanyaan yang jawabannya hanya dia sendiri yang mengetahuinya. Namun, kita sebagai orang tua harus bisa membuatnya bercerita tentang apapun yang ingin ia ceritakan. Terkadang memang mereka melontarkan suatu perkataan yang sama sekali tidak kita mengerti. Itu karena ia yang menginginkan perhatian lebih dari kita. Pertanyaan mengenai dirinya misalnya, itu juga sudah cukup. Jika kita tidak mengerti, maka bertanya baliklah padanya, karena itu yang sebenarnya mereka inginkan. Mereka juga ingin diperhatikan lewat tanya jawab. Memangnya apa yang terjadi tadi? Tanya aku penasaran. Jelas saja jika Kesha sudah bertanya seperti itu, maka ada hal yang sangat ia senangi ketika di sekolahnya. Dan aku akan selalu setia untuk mendengarkan semua yang ingin ia ceritakan. Pengalaman yang terjadi pada anak-anak mungkin memiliki hiburan tersendiri untuk kita, para orang-orang dewasa. Aku juga selalu tertawa terpingkal-pingkal kalau sudah mendengarkan Kesha bercerita tentang pengalamannya, baik itu di sekolah atau di tempat lesnya. Kesha memang sudah dibiasakan ikut les untuk menunjang kinerja belajarnya. Namun Kesha hanya les di waktu pulang sekolah selama 1 jam lamanya. Itu karena Pak Anton tidak ingin membebani pikiran Kesha mengenai pelajaran setiap harinya. Jadi Pak Anton selalu menunggu saat Kesha les hingga pulang bersamanya lagi. Kebetulan les yang diikuti Kesha berada di dekat sekolahnya, maka dari itu Pak Anton sekalian saja menunggu jam les selesai. Pak Anton menerapkan les hanya agar Kesha bisa berkembang dalam segi akademiknya. Kesha bisa sekolah, belajar, dan juga bermain. Itulah sebabnya Pak Anton tidak ingin Kesha terus-menerus menekuni pelajarannya tanpa bermain. Ia takut jika Kesha kurang bermain dan berinteraksi, membuatnya menjadi lebih introvert. Tadi di sekolah Kesha berani maju ke depan untuk menjelaskan cita-cita Kesha. Jelasnya dengan penuh semangat. Aku pun tak kalah semangatnya untuk mendengarkan cerita selanjutnya. Oh, ternyata anak ini sudah menemukan cita-cita yang dia inginkan. Syukurlah, ia sudah belajar banyak tentang hal ini. Aku juga tidak perlu panjang lebar menjelaskan tentang cita-citanya nanti. Oh ya, memangnya Kesha ingin jadi apa kalau dewasa nanti? Tanya aku sambil menggantikan baju seragamnya dengan baju santai. Kesha sangat suka memakai kaos dan rok mini. Keduanya juga harus dengan warna yang senada. Kata Kesha jika warna keduanya sama itu akan membuatnya semakin imut. Duh, ada-ada saja memang anak ini. Benar kan kataku, anak kecil memang punya pemikiran dan cerita yang lucu. Dan itu cocok untuk dijadikan hiburan. Baju-baju Kesha sendiri pastinya pakaian mahal di mall-mall besar seperti yang sering dibeli oleh Bu Isma ketika dia pulang. Paper bag berlogo toko pakaian yang sering ia tenteng. Harganya sampai berjuta-juta pastinya, tidak seperti bajuku. Daster 50.000 saja sudah bagus. Mau jadi temannya mama? Ucapnya riang. Hah? Sungguh aku terkejut akan perkataannya. Jadi teman mamanya? Untuk apa? Batinku heran. Iya, supaya aku sama mama terus, ucapnya gembira.
Ia tidak tahu apa yang ia ucapkan barusan. Itu bukanlah salah satu bentuk dari cita-cita yang sering anak-anak seusianya inginkan. Aku mengira jika Keisha sudah mengetahui makna dari kata cita-cita. Ternyata jawabannya di luar dugaanku. Apa sebegitu inginnya dia bersama Bu Isma? Ya ampun, kasihan sekali kamu Keisha. Batinku bergemuruh. Keisha sayang, cita-cita kamu itu tidak ada nak, tuturku selembut mungkin, agar ia mengerti akan perkataanku ini. Keisha masih sangat kecil sekali, ia butuh bimbingan dari orang tuanya. Namun, apalah daya aku yang tidak bisa meminta Bu Isma untuk memperhatikan Keisha. Aku juga tidak ingin kurang ajar kepadanya, meskipun aku sangat kasihan pada Keisha. Tetapi mau bagaimana lagi, aku hanya pembantu di sini. Aku tidak berhak ikut campur urusan mereka. Aku hanya berharap ada keajaiban untuk Bu Isma, sehingga ia berubah dan mulai memperhatikan anak semata wayangnya itu. Kenapa tidak ada tante? Aku saja ingin, tanyanya dengan heran bercampur sedih. Aku pun perlahan ikut terlarut dalam kesedihan itu. Aku mengerti kesedihan Keisha yang awalnya ia sangat senang sekali mengatakan semua itu. Setelah tahu kenyataan, dia jelas sedih pastinya. Kamu sungguh polos sekali Keisha, batinku lagi-lagi merasa sedih akan nasib anak ini. Mengapa masih ada yang membuat anak kecil seperti ini berimajinasi tidak karuan akan sesuatu hal yang tidak masuk akal sama sekali? Aku jadi berpikir bagaimana reaksi guru dan teman-temannya di sekolah menertawai Keisha atau mereka malah merasa iba. Entahlah, memikirkan semua itu membuatku ingin menangis saja. Harusnya Keisha tidak sampai berpikiran seperti itu, hingga membuat orang lain tidak mengerti makna dari perkataannya. Namun, aku sangat mengerti maksud Keisha karena aku yang melihat Keisha di sini setiap hari dan akulah yang selalu mendengarkan suara kecil hatinya itu. Memang yang didambakan Keisha adalah Bu Isma yang peduli padanya, menanyakan kabarnya dan bersedia mendengarkan semua keluhannya. Tetapi Bu Isma tidak begitu dan inilah yang dimaksud oleh Keisha. Begini loh, cita-cita itu adalah keinginan kamu kalau sudah besar nanti. Seperti ingin menjadi dokter, guru, polisi, atau yang lainnya. Itu adalah profesi-profesi yang banyak diminati oleh orang-orang sebagai cita-citanya. Kamu harus pilih di antara salah satunya sayang, jelasku sambil mengusap lembut kepalanya. Semoga saja ia mengerti. Kalau semua tidak boleh tante? Tanyanya dengan sangat polos sekali. Keisha, kamu ini benar-benar menggemaskan sekali. Kalau kamu merangkap menjadi semuanya, lalu kamu akan bagaimana untuk membagi waktu untuk pekerjaan itu? Wah, akan sangat merepotkan nantinya. Kalau mau semua juga tidak apa-apa toh. Papa kamu banyak uang. Untuk masalah profesi, mungkin bakalan ada gelar yang enggak kamu pakai nantinya. Lucu juga kalau kamu pakai semua gelar yang ada. Nama Keisha bakalan sangat panjang sekali nantinya. Boleh-boleh aja sih, yang penting papa kamu punya banyak uang. Jawabku terkekeh. Ia bisa saja membuat seseorang nyaman berada di dekatnya. Kepolosan itu membuat orang-orang ingin selalu menggoda dan terus bersamanya. Semoga tidak akan ada yang membuatnya hancur dan mematahkan hati serta semangatnya. Keisha harus menjadi anak yang periang, bukan malah selalu menyendiri ketika menghadapi lingkungan luar. Ya udah, nanti aku suruh papa kerja lebih giat lagi biar banyak uang, ucapnya gembira. Aku pun terkekeh pelan mendengar penuturannya itu. Anak ini memang ada saja tingkah lucunya. Aku semakin betah tinggal di rumah ini. Mengurus Keisha tentunya sangat menyenangkan. Ya sudah, kita makan dulu yuk, ajakku menggandeng tangan mungilnya. Ia selalu mengaitkan jemarinya dengan erat pada tanganku. Ayo, ucapnya senang. Aku dan Keisha meninggalkan kamar dan berjalan menuruni tangga menuju meja makan. Sesampainya di sana aku melihat Pak Anton sudah duduk dengan santai di kursi meja makan mewahnya miliknya itu. Papa, ucap Keisha menghampiri papanya. Pak Anton pun hanya bisa tersenyum menyambut kedatangan anak perempuannya itu. Hai, sudah ganti seragamnya? Sudah, Tante Mawar yang membantu, ucapnya dengan cengiran. Keisha, kamu bisa saja menunjukkan wajah menggemaskan itu. Aku ingin sekali mencubitnya. Oh ya, sudah. Ayo kita makan, kamu pasti lapar kan? Tanyaku gemas. Ia langsung blushing mendengar perkataanku barusan.
Ah, Keisha memang cocok sekali dijadikan bahan godaanku setiap hari. Anak yang manis, aku ingin ia terus seperti ini, selalu menggemaskan, hingga kapanpun. Kuharap, kuharap senyum manis di pipi gembulnya tidak akan hilang. Aku akan membuat senyum itu terus merekah sampai kapanpun. Karena hanya Keisha yang kupunya di dunia ini, selain keluarga kandungku, yang sama sekali tidak pernah memahamiku. Hanya Keisha yang bisa memahamiku. Meski aku pun tidak bisa memahami dirinya, gadis kecil paling berharga di hidupku. Ia lapar karena terlalu gemas. Aku mencubit pipi gembulnya itu. Tidak terlalu kuat, hanya sedikit cubitan dengan kasih sayang tentunya. Ia selalu tersenyum ketika ku goda. Itulah mengapa aku sangat suka sekali membuatnya seperti itu. Keisha selalu bisa menenangkan hatiku di kala sendu. Ia adalah obat terbaikku dan aku bersyukur telah memilikinya. Keisha mau lauk apa? Tanya Mawar seraya mengambil lauk pauk untuk Keisha. Mawar adalah pembantu di rumahku. Tidak hanya membantu saja, ia juga mengurus semua keperluanku dan Keisha. Terutama Keisha tentunya. Mawar memberi Keisha kasih sayang lebih. Entahlah aku harus memuji Mawar untuk semua yang telah ia berikan kepada Keisha. Atau malah membenci Isma karena perilakunya yang sangat di luar batas sekali. Batin Pak Anton. Isma memang ibu Keisha, tetapi ia sama sekali tidak memiliki peran apapun dalam tumbuh kembang Keisha sendiri. Ia hanya peduli dengan dirinya, tidak pernah memikirkan Keisha ataupun aku. Padahal kami berdua sangat membutuhkan sosok Isma di hidup kami. Memang benar jika dia ada di rumah ini, tetapi tetap saja ia tidak pernah tinggal di hati kami sedikit pun. Aku juga jarang sekali melihatnya di rumah, entah kemana dan apa yang dia lakukan. Aku tidak tahu. Aku tak ingin menanyakannya, karena aku tahu dia akan marah dan melampiaskan itu pada Keisha atau Mawar. Lama-lama, aku merasa kalau Isma sudah mengalami gangguan kejiwaan. Setiap saat dia marah, entah karena apa. Tidak pernah dipicu masalah apapun, dia tetap saja meledak. Aku semakin kecewa akan sikap Isma yang di luar batas seperti ini. Muak sekali rasanya jika terus-menerus membiarkan dirinya mengulang-ulang kesalahan yang sama setiap saat. Mau ayam goreng aja? Ayo sini tante suapin. Terkadang aku merasa kasihan pada Keisha yang tidak pernah diberi kasih sayang layaknya seorang ibu oleh Isma. Aku pun tidak pernah mengerti apa yang terjadi dengan Isma. Dia sering keluar dan pulang larut malam. Ia juga tidak pernah melayaniku lagi. Terkadang dia juga tidak menghormatiku sebagai suaminya. Isma tidak mengurus Keisha maupun aku. Setiap hari hanya Mawar yang melakukan semuanya. Aku sampai bosan dengan keadaan ini. Harus melakukan apa lagi untuk membuat Keisha senang. Hanya Mawar dan hanya dia yang mampu memberikan kasih sayang itu. Meski dia hanya pembantu dan belum berpengalaman dalam mengurus anak. Tetapi yang kulihat justru sebaliknya. Ia sangat lihai untuk menjaga dan merawat Keisha. Semoga Isma bisa berubah menjadi ibu yang sesungguhnya, agar Keisha pun tidak lagi menghindari orang-orang di luar sana. Semenjak Isma tidak memprioritaskan Keisha lagi, Keisha menjadi anak yang pendiam. Ia menjadi bungkam akan semua peristiwa yang ia alami di luar rumah. Jika tidak ada yang menanyakan keadaannya, mungkin ia juga tidak akan berbicara pada siapapun, terlebih lagi ketika ia bersosialisasi di lingkungan luar. Ia selalu menghindari anak-anak dengan orang tuanya ketika sedang bermain. Ia juga merasa sedih melihat kedekatan anak-anak lain bersama keluarga mereka masing-masing. Aku cukup khawatir akan hal ini. Aku tidak ingin perkembangan Keisha menjadi terhambat karena kurangnya kasih sayang dari orang tua. Namun, aku juga bersyukur sekali semenjak Mawar bekerja di rumahku. Ia bisa menjadi teman bercerita untuk Keisha. Tak jarang aku melihat kedekatan keduanya, seperti melebihi seorang pembantu dengan anak majikannya. Tidak ada batasan di antara mereka berdua. Inilah yang membuat Keisha menganggap Mawar seperti ibunya sendiri. Keisha bisa menceritakan sesuka hatinya kepada Mawar. Sebaliknya, Mawar akan selalu mendengarkan apapun yang akan diceritakan oleh Keisha. Jika boleh, aku ingin memberi bintang 5 untuk Mawar. Ia pantas untuk mendapatkan itu. Seharusnya ia tidak menjadi pembantu karena itu tidak cocok sama sekali dengan semua kerjanya untuk Keisha. Jika boleh ku beri pendapat, Mawar lebih cocok menjadi seorang babysitter sesuai dengan kelihayannya dalam menjalankan tugas menjaga anak majikan.
Jika lembaga asisten rumah tangga mengetahui semua kepandaian Mawar dalam mengurus rumah dan anak, mungkin saat ini Mawar bisa menjadi senior di dalam profesinya. Bisa jadi ia akan mendapat bayaran yang lebih banyak dari yang lain. Itu dikarenakan oleh kerjanya yang sangat cekatan dan disiplin. Mungkin semua orang tua akan mempekerjakan Mawar untuk menjaga anak-anak mereka. Tetapi itu tidak akan terjadi karena Mawar harus bekerja denganku untuk Keisha. Dan sepertinya Mawar juga merasa sangat nyaman bekerja di sini. Aku bersyukur atas itu. Aku tidak perlu menghadapi keluhan Mawar yang tidak betah tinggal di rumahku dan berniat ingin mengundurkan diri. Baik Mawar maupun Keisha, mereka sama-sama nyaman dengan hubungan ini. Sudah selesai, ucap Mawar senang saat suapan terakhir untuk Keisha berhasil dihabiskan. Mereka sangat cocok sekali, Keisha yang butuh teman dan Mawar yang memiliki sifat kekanak-kanakan. Sifat anak kecil Mawar memang ditunjukkan hanya kepada Keisha. Dalam hal lain, ia cukup dewasa menurutku. Di umur 25 tahun, Mawar sudah bisa merangkap profesinya menjadi pembantu, sekaligus seorang ibu. Aku langsung tersadar dari lamunanku dan kembali memperhatikan interaksi Keisha dengan Mawar. Entah mengapa lelahku jadi hilang dalam sekejap saja. Padahal ini adalah hal yang tergolong kecil sekali. Yeay, sudah selesai makannya, ucap Keisha gembira. Aku hanya memperhatikannya dengan seulas senyuman di bibirku. Papa sudah selesai juga? Tanyanya. Sudah sayang. Ayo, kamu mau main apa? Biar papa temani, ajakku. Ia sangat jarang sekali bermain bersama aku. Setiap hari aku sangat sibuk. Itulah yang membuat Keisha tidak dapat bergerak bebas bersama orang tuanya, namun aku ingin mengubah itu sekarang. Seberapa sibuk pun aku akan selalu meluangkan waktu hanya untuk bermain bersamanya. Aku tidak ingin jika Keisha selalu terabaikan. Aku ingin Keisha merasakan bagaimana rasanya diperhatikan oleh orang tuanya. Nanti dulu ya Pak, Keisha bantu Tante Mawar membersihkan meja makan dulu. Hah? Aku melongo mendengar perkataannya barusan. Mawar mendidiknya dengan sangat baik rupanya. Thanks Mawar, kamu mengajarkan semua yang tidak aku dan Isma ajarkan. Kamu sangat berperan akan tumbuh kembangnya Keisha. Aku akan sangat berterima kasih kepadamu. Aku akan selalu mengingat semua kerja kerasmu untuk rumah ini dan Keisha. Aku tahu, apapun tidak bisa membayar semua yang telah ia lakukan untuk Keisha. Baik itu uang ataupun lainnya. Aku hanya berharap setelah dari rumahku, Mawar bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia sudah begitu banyak membantuku untuk mengurus Keisha selama ini. Meski ia selalu mendapat perlakuan buruk Isma, namun entah mengapa ia tetap betah bekerja di rumahku. Padahal dengan jelas pula dia sering dimarahi habis-habisan oleh Isma. Awal kedatangan Mawar aku sedikit ragu. Itu karena dia masih muda sekali untuk mengurus rumah dan juga Keisha. Tetapi yang dia lakukan sekarang malah luar biasa sekali. Mawar memang hebat. Aku dengan senang hati memberi dia nilai A+ untuknya. Nggak usah Keisha. Keisha main aja sama papa Keisha. Biar ini tante aja yang bereskan, ucap Mawar segan. Aku tahu, ia takut kumarahi karena berani-beraninya membawa Keisha ikut serta dalam pekerjaannya. Tetapi itu tidak mungkin kulakukan. Aku malah bersyukur kalau Keisha bisa mempelajari semuanya sejak dini. Itu pun lewat tangan Mawar. Mawar bisa mengajarkan tentang pekerjaan seorang wanita pada Keisha. Sehingga ketika ia dewasa nanti, Keisha bisa melakukannya sendiri tanpa seorang pembantu. Aku tidak ingin ia seperti Isma yang tidak tahu apapun tentang dapur dan pekerjaan rumah tangga. Meski dia seorang wanita sekalipun, dia sama sekali tidak mengerti cara memasak yang baik dan benar. Wajar saja, dia juga tidak pernah berlatih menjadi ibu rumah tangga yang baik kepada aku, sehingga semua pekerjaan itu tidak bisa ia lakukan. Nggak apa-apa tante, biar Keisha bantu supaya cepat siap, setelah itu baru kita main sama-sama, jelasnya yang membuatku takjub. Sikap tolong-menolong sudah ada di dalam diri Keisha. Ternyata aku menjadi sangat malu akan hal ini. Seharusnya akulah yang mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai itu padanya. Tetapi malah Mawar yang melakukan itu untuk Keisha. Aku merasa sangat tidak berguna sekali sebagai seorang papa untuk Keisha, di mana anak seusianya selalu belajar dari orang tuanya. Tetapi Keisha tidak mempelajari apapun lewatku ataupun Isma. Aku juga tidak bisa mengajarinya dengan baik. Karena di sini masalah yang ada itu terletak padaku dan Isma, bukan pada Keisha.
Beneran gak apa-apa loh, Kay. Tante bisa sendiri. Kamu main aja sana, Gih. Suruh Mawar sambil mengambil piring-piring yang dipegang Keisha. Sementara Keisha yang berniat membantu malah cemberut karena tidak diizinkan Mawar untuk membantunya. Aku pun tidak ingin Keisha sedih karena tidak berhasil membantu Mawar. Maka dari itu, aku harus berbicara pada Mawar tentang ini. Sudahlah Mawar, jika dia ingin biarkan saja. Mungkin dia ingin belajar, toh ada baiknya juga. Jelasku santai. Aku ada hak apa melarang Keisha untuk melakukannya? Ini juga untuk kebaikan. Keisha juga bisa belajar dengan begitu. Ia akan tahu semuanya sejak kecil. Karena ketika sedari kecil ia sudah ditempa dengan begitu baik. Semoga ketika ia dewasa nanti bisa menjadi pribadi yang bisa menjadi panutan. Ayo bawa ke sini piring-piringnya, suruh Mawar pada akhirnya. Mungkin kalau aku tidak berbicara seperti itu tadi, Mawar tidak akan mengizinkan Keisha untuk membantunya karena takut aku marahi. Padahal kenyataannya, aku justru sangat senang dengan apa yang mereka lakukan. Bersyukur juga tentunya. Aku beranjak pergi dari sana dan menuju kamarku. Mungkin ada baiknya jika aku istirahat sebentar saja untuk menghilangkan rasa lelah dan stres yang melandaku ini. Bekerja seharian di kantor saja sudah membuatku lelah. Ditambah lagi dengan masalah rumah tanggaku yang tidak berujung ini. Tidur adalah solusi terbaik untuk melupakan sejenak semua beban yang ada di kepalaku ini. Semoga saja setelah bangun aku merasa sedikit baikan, sehingga tak perlu lagi minum obat pereda sakit kepala. Teng teng teng, aku terbangun akibat suara jam dinding rumahku yang berbunyi sangat keras. Refleks aku melihat jam kecil berwarna hitam yang melingkar di tanganku. Pukul 18, sudah hendak maghrib ternyata. Tetapi tidak ada yang membangunkan aku. Secepat kilat aku ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Setelah selesai aku langsung turun mencari keberadaan anak dan istri tercintaku itu. Namun masih berada di tangga bawah, aku melihat interaksi Keisha dan Mawar yang tengah asik sekali. Lalu kemana Isma? Batinku bertanya-tanya. Kuhilangkan lamunan itu dan kembali memperhatikan mereka. Betapa menariknya interaksi Mawar dan Keisha. Sungguh seharusnya aku dan Isma yang berada di sana bersama Keisha, bukan Mawar. Kami terlalu egois. Kami tidak memikirkan tentang Keisha yang membutuhkan semua perhatian dari kami. Namun mengapa begitu sulit untuk mengubahnya menjadi apa yang Keisha suka? Sudah selesai belum PR-nya? Tanya Mawar dengan nada lembut. Ia sangat cocok sekali menjadi seorang ibu yang baik menurutku. Keisha sangat nyaman berdekatan dengannya. Aku yakin jika semua anak ingin diasuh oleh Mawar. Mawar memang memiliki jiwa penyayang dan penyabar ketika bersama anak-anak. Ia juga pandai dalam menyamakan kepribadiannya ketika dengan anak kecil. Saat tengah bekerja, ia selalu menunjukkan sikap dewasanya yang sangat profesional. Tetapi lain lagi kalau sudah bersama Keisha. Ia bisa mengubah dirinya seperti anak seusia Keisha. Itulah mengapa Keisha sangat senang sekali ketika bersamanya. Dan aku pun mengakui itu. Mawar memang the best mate in the world. Aku beruntung memiliki pembantu seperti Mawar yang baik hati dan ikhlas memberi Keisha kasih sayang yang tulus. Di mana lagi aku bisa mencari pembantu sepertinya. Gadis baik dan penyayang yang tidak ada duanya di zaman sekarang ini. Sedikit lagi tante. Kalau sudah Keisha langsung ke meja makan aja ya. Tante mau menyiapkan makan malam dulu. Oke tante Mawar yang cantik, ucap Keisha kemudian terkekeh. Keisha akan selalu bahagia jika bersama Mawar. Sebaliknya ketika bersama Isma, Keisha selalu sedih dan menangis. Mengapa juga harus Mawar yang memiliki sifat penyayang dan penyabar itu? Mengapa tidak Isma saja yang memilikinya? Dengan begitu semua masalah ini tidak akan pernah terjadi dan membuat Keisha terluka. Rumah tanggaku pun akan berjalan mulus dan baik-baik saja. Tidak seperti sekarang ini, penuh masalah yang tidak berujung sama sekali. Aku heran, mengapa Tuhan tidak memberikan Isma rasa menyayangi yang besar pada orang lain. Bukannya malah rasa tidak peduli dan keegoisan yang ada dalam dirinya. Ini semua membuat Keisha semakin terluka begitu dalam. Ih, kamu ini ya, pintar banget mujinya, ucap Mawar sambil mencubit pelan hidung mancung anakku itu. Sementara Keisha hanya terkekeh pelan. Mereka memang serasi. Keisha butuh teman dan Mawar juga butuh bahan obrolan. Mawar memang bisa dikaitkan ke segala hal. Teman untuk Keisha, guru pembimbing untuk Keisha, atau juga sebagai orang tua yang memberikan kebutuhan seorang anak.
Mawar memang seorang pembantu. Mawar memang tidak memiliki harta kekayaan apapun, tetapi ia sangat kaya akan kasih sayang orang untuk orang lain, dan anakku adalah salah satu dari orang lain itu yang dengan beruntungnya mendapat kasih sayang Mawar dengan gratis tanpa pungutan apapun. Ternyata masih ada orang baik di dunia ini seperti Mawar. Ia dengan rela memberi Keisha kasih sayang tanpa henti. Aku tahu dia memang digaji untuk rumah ini. Hanya saja, selama ini aku tidak pernah menemui satu orang pembantu pun di Jakarta yang bekerja dengan keikhlasan hatinya. Seperti yang banyak tersebar luas di media sosial, banyak pembantu atau pengasuh anak yang dengan teganya menyiksa anak majikannya ketika majikannya tidak berada di rumah. Dan Mawar telah membuktikan kalau tidak semua pembantu dan pengasuh seperti itu. Aku semakin percaya dengan kinerja Mawar selama ini. Ia bisa membawa perubahan besar untuk kehidupan Keisha. Aku berdehem untuk menghentikan candaan mereka. Kulihat mereka langsung menoleh ke arahku. Aku pun langsung berjalan menghampiri Keisha. Dengan kaos abu-abu tipis dan celana kolor selutut, aku sudah terlihat tampan bukan? Ah, Anton, ketampanan tak ada artinya di sini. Papa sudah bangun, kata Keisha padaku. Sudah, kamu sedang apa? Sedang mengerjakan PR tetapi sudah selesai, ucapnya senang. Aku pun ria mendengar jawabannya itu. Beneran udah, kali ini Mawar yang membuka suara untuk bertanya pada Keisha. Ia benar-benar mengawasi setiap kegiatan Keisha sampai benar-benar dikerjakan dengan baik oleh anakku itu. Benar yang kukatakan di awal, Mawar bisa saja merangkap profesi menjadi apapun. Karena ia memang sangat cocok sekali. Ya sudah, Tante Mawar yang cantik banget. Mendengar penuturan Keisha, Mawar terkekeh pelan. Ayo kita makan, ajak Keisha sambil menarik tanganku dan juga Mawar secara bersamaan. Dek, tanpa sengaja tanganku menyentuh kulitnya yang mulus. Hah, mulus? Apa dia sering perawatan? Tapi dia selalu di rumah, batinku heran. Secepat mungkin dia melepaskan genggamannya pada Keisha dan berjalan mendahului kami. Mungkin ia malu atau segan akan sentuhan yang tidak sengaja itu. Keisha juga sembarangan menggenggam tangan orang. Kalau begini kasihan Mawar, ia akan menjadi canggung setelah ini. Lihat saja kalau tidak percaya. Biasanya wanita suka seperti itu, meski tergolong hal kecil sekalipun. Hanya sentuhan di tangan pun mereka merasa malu. Bagaimana ketika mereka bersama pacarnya kelak? Tante siapkan dulu ya Kay, tuturnya sambil berjalan mendahului kami. Aku tahu jika Mawar merasa tak enak denganku, sementara Keisha sama sekali tidak paham akan situasi canggung yang telah ia buat barusan. Ia hanya menampakkan ekspresi senang seperti sebelumnya, tetapi tidak denganku dan Mawar. Sungguh hal itu membuat kami menjadi dingin, terlebih lagi Mawar yang sepertinya merasa sangat tidak nyaman sekali. Menurutku, wajar saja karena Mawar berpikiran kalau ia harus menjaga jarak dengan majikannya. Ia cukup tahu batasan dalam bekerja di rumah orang lain, tapi itu juga menjadi plus untuknya lagi dan lagi. Setelah kejadian itu, keadaan menjadi sangat hening sekali. Kami makan dengan sangat tenang. Hanya dentingan peralatan makan saja yang terdengar. Keisha pun seakan mengerti. Ia juga tak berkomentar apapun. Aku menjadi merasa bersalah sekali kalau seperti ini. Mawar akan terus menjadi canggung padaku jika ini terus dibiarkan begitu saja. Isma mana? Tanyaku membuka pembicaraan. Dari tadi aku tidak melihat dirinya. Entahlah dia kemana lagi. Terlalu banyak kesibukan yang dibuatnya untuk dirinya sendiri, padahal dia bisa berdiam diri di rumah untuk menghabiskan waktunya dengan Keisha ataupun aku. Tetapi dia tidak melakukan itu. Dia malah memilih pergi keluyuran di luar sana tanpa memikirkan anak dan suaminya. Ketika pulang dia selalu membawa banyak paper bag, dan kalian tahu apa isinya? Ya, semua itu berisi pakaian dan tas branded terbarunya. Kalau kalian bingung dari mana dia mendapatkan uang untuk membeli semua itu, jawabannya adalah karena ada aku yang membeli, yang menjadi mesin ATM-nya. Mungkin kalau istri lain akan sangat bersyukur sekali memiliki suami sepertiku. Aku tidak pernah menyuruhnya apapun. Aku juga membiarkannya melakukan apa yang dia suka dengan semua uangku pula. Tetapi dia malah membalasku dengan seperti ini. Entah bagaimana aku bisa mencintai wanita seperti Isma, dan kenapa pula aku selalu menurutinya. Bu Isma belum pulang, Pak, jawabnya takut-takut. Aku menggeram pelan.
Aku sudah menduga jika dia tidak di rumah lagi, entah apa yang dia urus di luar sana. Dia hanya tahu menghamburkan uangku saja, membeli barang yang sama sekali tidak dia butuhkan. Dia hanya berniat pamer kepada semua teman sosialitanya itu, pergi pagi dan pulang larut malam. Sebegitu banyaknya waktu terbuang, dia hanya gunakan untuk berbelanja. Kalau dipikir-pikir, dia tidak perlu keluar rumah hingga pulang larut hanya demi berbelanja barang-barang kesukaannya itu. Dia bisa memesan dari rumah lewat media sosial, sehingga waktu yang tidak terpakai bisa dia luangkan untuk kami. Dasar Isma memang seperti itu, suka nongkrong, belanja sesukanya, atau juga dia suka mentraktir teman-temannya. Aku tidak mengerti dengan wanita sepertinya, terlalu memusingkan. Kemana memangnya dia? Tanyaku geram. Mawar yang mendengar itu langsung menampilkan wajah ketakutan. Aku tahu dia sangat takut dengan amarah seseorang. Terlebih lagi itu adalah aku yang selama ini tidak pernah berbicara keras pada siapapun. Saya tidak tahu, Pak. Bu Isma tidak ada bilang apa-apa, jawabnya dengan suara pelan. Tetapi masih bisa kudengar. Aku langsung panas seketika saat mendengarkan penuturan Mawar. Bisa tidak sih Isma memberitahu kemana dia pergi? Kalau begini semua orang sulit untuk mencarinya. Kalau terjadi sesuatu padanya, siapa yang tahu? Sialan, istri seperti apa kamu Isma? Batinku kesal. Dia memang seperti itu. Pergi begitu saja tanpa meninggalkan pesan apapun. Dia sama sekali tidak memikirkan aku dan Keisha. Dia berlaku seenaknya saja, seperti dia bisa hidup sendiri saja. Aku mendorong kursi ke belakang dan langsung meninggalkan meja makan menuju ruang kerja. Selera makanku sudah tidak ada lagi karena Isma. Aku sudah kelelahan bekerja seharian di kantor, ditambah lagi masalah seperti ini setiap harinya. Lalu di mana lagi aku bisa beristirahat? Kalau di rumahku sendiri pun aku tidak bisa rileks untuk sejenak saja. Saat aku baru masih di depan pintu ruang kerja, aku mendengar suara kenop pintu depan terbuka. Ceklek. Masih ingat pulang? Tanyaku pada seseorang yang baru masuk melalui pintu utama rumahku ini. Dengan pakaian yang masih rapi dan bersih, muka lelah seharian, mengunjungi mall, dan juga semua paper bag yang ada di genggamannya. Aku tahu dia menghabiskan semua uang yang kuberi hanya untuk kesenangannya semata. Selama ini aku diam. Bukan karena aku tidak berani untuk menegurnya, hanya saja aku terlalu lelah untuk melawan semua bantahan yang dia katakan nantinya. Aku hanya membuang waktuku dengan mengurusi dirinya yang sama sekali tidak mengurusku sedikit pun. Aku capek, jawabnya singkat, lalu dia hendak beranjak menuju tangga. Capek? Dari mana aja kamu? Tanyaku dengan kesal. Bisa-bisanya dia berkata capek, entah apa yang ia lakukan hingga bisa berkata seperti itu. Kerjanya hanya menghabiskan uangku saja, mana mungkin kelelahan, yang ada dia malah senang. Sudahlah, aku gak mau bertengkar sama kamu, ucapnya sambil berlalu ke atas. Ia sudah tidak memiliki sopan santun lagi rupanya. Baiklah, jika memang itu yang ia mau, aku tidak akan berkata apapun lagi tentang dirinya. Dia memang berbicara seenaknya saja sekarang. Sudah kukatakan di awal jika Isma tak lagi menghormatiku sebagai suaminya, entah di mana letak salah dan dosaku padanya. Yang penting sekarang ini ia tidak memperlakukan aku dengan baik. Aku sangat kesal jika terus membicarakan semua perlakuannya padaku. Malam ini aku akan tidur di ruang kerja saja. Ini lebih nyaman daripada harus satu ranjang dengan istri yang selalu membuatku kesal. Harusnya dia sadar akan semua tingkah lakunya yang membuat anak dan suaminya sedih. Dia sudah sangat dewasa, tetapi mengapa kedewasaan itu tidak berlaku di pikirannya? Sungguh menderita sekali hidupmu, Anton. Betapa menyedihkannya dirimu diperlakukan seperti ini oleh istrimu sendiri. Harusnya kamu memiliki hidup yang baik, rumah tangga yang harmonis, dan hubungan yang indah. Tetapi kenyataannya malah semua hal-hal baik itu tidak berpihak pada aku. Mawar, setelah pekerjaanku di dapur selesai, aku membawa Keisha ke kamar dan segera menidurkannya. Sebelum itu aku menggantikan pakaiannya dengan piyama, sehingga ia bisa tidur dengan nyenyak nantinya. Setelah ia tertidur barulah aku akan beranjak untuk ke kamarku. Hari ini sungguh melelahkan sekali, entahlah kapan semua ini akan berakhir. Belum lagi aku turun ke bawah, aku sudah menguap saja karena mengantuk. Mungkin malam ini aku tidur dengan Keisha saja. Mataku pun sudah benar-benar ingin menutup.
Saking tidak bisa lagi untuk menahan rasa kantuk ini, tidak mungkin jika aku turun ke bawah untuk ke kamarku. Bisa-bisa aku terjatuh dan terguling-guling. Pasti rasanya sangat menyakitkan. Kalau begitu aku tidur saja sekarang bersama Keisha. Kring-kring, bunyi jam waker Keisha membuatku terbangun dari tidur nyenyakku semalam. Kurai jam waker kecil berwarna pink itu untuk mematikannya. Tak sengaja aku melihat jam yang berputar itu. Aku langsung terkejut melihat arah jarum pendeknya. 7.30, ya ampun, aku terlambat bangun, batinku menggerutu. Aku sangat takut, kalut sekarang, aku segera berlari ke bawah menuju dapur. Tanpa berpikir ingin membersihkan diri terlebih dahulu, tetapi setelah aku sampai di dapur, kulihat Bu Isma dan Pak Anton sudah duduk tegak di kursi meja makan. Aku akan dimarahi lagi karena ini. Sudahlah Mawar, kamu memang bodoh sekali, sudah tahu majikanmu seperti singa, kamu malah memancingnya keluar dari kandang. Tamatlah riwayatku saat ini. Bu Isma pasti marah besar karena kelalaianku. Bisa-bisanya aku terlambat bangun padahal aku sudah terbiasa melakukan semuanya. Mungkin karena sangat kelelahan makanya aku tidur terlalu nyenyak sekali tadi malam. Sekarang aku harus mempersiapkan hatiku untuk dibentak oleh Bu Isma lagi, seperti yang biasa ia lakukan padaku, atau kali ini lebih. Sudah bangun Nyonya? Tanya Bu Isma dengan menekankan kata Nyonya. Sudah kuduga, ia memang sangat cocok untuk menjadi pemain sinetron dengan memerankan watak antagonis. Sekali saja pun tidak bisa ia memperlakukan pembantu dengan baik. Aku tahu kali ini aku yang salah, tetapi yang kemarin-kemarin ia selalu seperti itu, tidak menghargai orang lain yang ia rasa tak sepadan dengannya. Perkara ia seorang majikan dan aku pembantu, ia selalu menyalahkanku untuk semuanya. Meski semua itu berasal dari kesalahan dirinya sendiri, ia selalu memandang orang miskin sepertiku dengan sangat rendah. Mungkin tidak ada harganya di mata dirinya. Aku paham itu. Ia orang yang sangat kaya raya. Ia bisa berlaku seenaknya saja padaku. Tetapi yang aku herankan, ia sama sekali tidak pernah melakukan hal baik apapun. Bukan hanya untukku pun, ia bisa melakukannya untuk Keisha atau Pak Anton. Tetapi ia tidak begitu. Ia memang berbeda dengan yang lain. Para artis saja sangat menghargai asisten-asisten mereka. Mengapa Bu Isma tidak? Asisten juga sama sepertiku, sama-sama bertugas untuk membantu. Tetapi mereka diperlakukan baik dan adil dalam bertugas. Tidak seperti diriku pastinya. Aku selalu mendapat amarah Bu Isma setiap hari. Belum lagi nada bentakannya itu. Kalau boleh memilih, aku ingin mengundurkan diri saja sejak lama. Tetapi semua itu tidak kulakukan selain karena uang. Aku juga kasihan kepada Keisha. Aku juga tidak ingin berpisah dengannya karena kami selalu terlalu nyaman bersama. Sudah terlalu nyaman berteman. Maaf Bu, saya terlambat bangun, ucapku meminta maaf dengan menundukkan kepala. Di sini jelas aku yang salah, lagi pula aku tidak berani melihat wajahnya. Ia akan semakin memarahiku jika aku benar-benar akan melakukan itu. Enak ya, yang pembantu siapa, yang majikan siapa? Udah bosan kerja di sini? Tanyanya garang. Kalau dipikir-pikir pertanyaan yang ia lontarkan itu cukup konyol. Jika aku sudah bosan kerja di sini, ya aku sudah mengundurkan diri dari kemarin-kemarin. Aneh sekali. Untuk apa aku tetap di sini jika aku sudah merasa tidak nyaman lagi? Tetapi tidak, aku tetap bertahan hingga saat ini karena aku sudah sangat-sangat nyaman akan rumah ini. Terlebih lagi dengan Keisha, aku terlalu menyayangi anakmu, Bu Isma. Tidak Bu, kemarin saya tidur terlalu larut malam, jadi nyenyak sekali tidurnya. Maaf sekali Bu, ucapku lagi untuk meminta maaf. Selalu minta maaf, tetapi diulangi lagi. Kamu pikir dong, kita mau makan apa? Iya Bu, saya buat dulu sarapannya. Aku ingin bergegas untuk menyiapkan sarapan pagi ini. Tetapi kembali terhenti karena ucapan Bu Isma. Aku yakin dia pasti ingin membatalkan pekerjaanku kali ini, sama seperti waktu itu. Tidak perlu, saya makan di luar saja, tegasnya seraya beranjak dari kursi meja makan. Sementara Pak Anton hanya melihat kepergian Bu Isma dengan wajah yang sangat datar sekali. Ada apa dengan mereka? Batinku bertanya heran. Tetapi itu juga bukan urusanku. Ini rumah tangga mereka. Untuk apa aku ikut campur di dalamnya? Mereka berdua selalu punya masalah. Entah kapan masalah itu muak dengan mereka dan akhirnya pergi. Kasihan sih, sebenarnya mereka bisa berbaikan jika mau. Dengan begitu, mereka hidup dengan tentram bersama Keisha. Keisha juga bakalan senang sekali. Ia akan sangat bahagia jika itu sampai terjadi.
Aku berdoa saja semoga mereka segera berbaikan. Aku juga ingin melihat kebahagiaan Keisha terpancar di kedua mata indahnya itu, bukan lagi kesedihan dan rasa terluka.